Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 1, subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Pak Rauf sudah mengirimkan presensi kehadiran di WA Group. Apakah anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar? Insya Allah semuanya sudah siap ya untuk belajar. Kita lanjut ke materi hari ini. Yang pertama adalah kita akan belajar cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Yang kedua, operasi pembagian. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Yang keempat, menceritakan pengalaman kerjasama dalam permainan tradisional. Kita lanjut materi subtema 4. Mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apakah di rumah kalian memiliki tanaman atau tumbuhan? Bagaimana awalnya tanaman di rumah? Pada awalnya tumbuhan berukuran kecil, ya kan? Dengan perawatan yang baik, tumbuhan makin besar. Setelah tiba waktunya, tumbuhan mulai berbunga. Pada tanaman tertentu, bunga berubah menjadi buah. Pembelajaran 1. Cara berkembang biak secara alami dan buatan. Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin, vegetatif, dan secara kawin, generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pertama, perkembangan vegetatif alami. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain spora, umbi, rizoma, geragi, dan tunas. Kedua, perkembangan vegetatif buatan. Contoh perkembangan ini adalah stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Yang ketiga, perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Paraf ulangi, bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Selanjutnya kita akan belajar kerajinan mozaik. Apa itu mozaik? Ada yang tahu anak-anak? Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Mozaik juga dapat didefinisikan sebagai pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan material yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan dan disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Akan tetapi, untuk sebuah tema gambar sebaiknya menggunakan satu jenis material. Misalnya, kalau menggunakan daun, maka dalam satu tema gambar tersebut menggunakan potongan daun semua. Di sekitar sekolah dan rumah kalian tentu ada banyak benda. Tiap benda memiliki bentuk dan warna yang berbeda.
Jika semua itu dipadukan dalam suatu karya akan dihasilkan karya yang sangat indah yang disebut mozaik. Nah, disinilah Pak Ros sudah munculkan gambar contoh mozaik, kerajinan mozaik. Nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah. Selanjutnya operasi pembagian. 1. Pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Perhatikan contoh berikut. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Pembagian juga dapat disebut pengurangan berulang. 8 dibagi 2 berarti, kita perhatikan, 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, pengurangannya ada 4 kali. Nah, 8 bagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Yaitu di sini terjadi 4 kali pengurangan. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Anak-anak bisa melihat di buku LKS halaman 85 atau anak-anak juga bisa melihat di buku paket halaman 184. Selanjutnya, pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka, perhatikan cerita berikut. Wayan membeli 48 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Tiap kantong berisi 8 jeruk. Ahmad membeli 78 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke kantong plastik. Tiap kantong berisi 6 jeruk. Dari cerita di atas, diskusikan dengan teman sebangku kalian atau dengan orang tua kalian. A. Berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Wayan? B. Berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad? Dan yang C. Bagaimana cara menghitungnya? Pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Jika angka puluhan lebih kecil daripada angka pembagian, gunakan cara pengurangan berulang. B. Jika angka puluhan sama dengan atau lebih besar dari angka pembagi, gunakan cara bersusun. Anak-anak bisa melihat di LKS halaman 86 atau di buku paket halaman 186. Nah, banyak kantong plastik yang diperlukan Wayan, jadi 48 dibagi 4. Untuk menyelesaikan pembagian di atas, gunakan pengurangan berulang. Jadi 48 dikurangi 8 sebanyak 6 kali pengurangan. Berarti 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jadi banyak kantong plastik yang diperlukan Wayan adalah 6 buah. Nah, selanjutnya, jika menemukan pembagian di atas, gunakan cara bersusun. Banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad, 78 dibagi 6. Kita bisa memakai cara bersusun. Ya, yang pertama yang dilakukan, lihat di contoh, 7 dibagi 6 sama dengan 1, sisa 1 pada hasil bagi tulis 1. Selanjutnya 18 dibagi 6 sama dengan 3.
Pada hasil bagi ditulis 3. Berarti 78 dibagi 6 sama dengan 13. Jadi banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad adalah 13 buah. Selanjutnya kita akan belajar terkait pembelajaran kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Anak-anak silakan dibuka buku paketnya halaman 189 atau di buku LKS halaman 87. Nah, di sini ada gambar penampang biji. Nah, pernahkah kalian memakan buah? Nah, biasanya di dalam buah terdapat biji. Jika ditanam, biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, tanaman akan tumbuh sehingga menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Buah akan menghasilkan biji. Pernahkah kalian makan mangga dan rambutan? Nah, buah mangga dan rambutan memiliki biji di dalamnya. Biji itu berjumlah 1. Bagaimana dengan biji buah pepaya? Buah pepaya berbiji banyak. Nah, biji kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji baru disebut siklus atau daur hidup. Nah, perhatikan gambar berikut. Penampang biji. Ya, bagian atas itu kita lihat yaitu selimut biji, yaitu melindungi biji anak-anak. Yang kedua yaitu kontiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Yang selanjutnya yaitu embiro, yaitu calon tumbuhan baru. Baiklah anak-anak, hanya ini yang bisa Pak Ro sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama-sama dengan melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.